Bab 5872, tidak memenuhi persyaratan. Kami mengerti, terima kasih telah mengingatkan kami, kata Dev dengan tenang. Setelah pelayan pergi, Raja Iblis Awan Merah memasang penghalang kedap suara dan berkata dengan suara berat, Dev, pengaruh aula jalan jahat di kota api merah mungkin tidak kecil. Kita harus berhati-hati. Dev mengangguk. Mari kita pergi ke aula misi dulu dan melihat apakah ada cara untuk segera mendapatkan kualifikasi untuk ujian api bumi. Selain itu, kita juga harus pergi ke paviliun api bumi. Sekalipun kita tidak bisa masuk, setidaknya kita bisa mengetahui lokasinya dan situasi penjagaannya. Setelah beristirahat sejenak, keduanya meninggalkan penginapan dan menuju ke balai misi di selatan kota. Aula misi itu adalah bangunan bundar yang luas, ramai dengan aktivitas. Ratusan cakram biok raksasa melayang di udara, menampilkan berbagai informasi misi. Para kultivator yang datang dan pergi, menerima, menyerahkan, dan memberikan tugas, menciptakan suasana yang hidup dan ramai. Dev dengan cepat menemukan area tempat paviliun api bumi mengeluarkan misi. Cakram giok di sana berwarna merah tua, dan meskipun jumlah tugasnya terbatas, imbalan untuk setiap tugas sangat besar. Setiap misi ditandai sebagai sangat berbahaya. Tugas-tugas ini sama sekali tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Setelah membacanya, Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya. Lagi pula, risikonya terlalu besar. Dev juga mengerutkan kening. Untuk mengikuti uji coba api bumi, dibutuhkan 10.000 poin kontribusi. Berdasarkan tingkat kesulitan dan imbalan dari tugas-tugas ini, setidaknya 2 atau 3 tugas yang sangat berbahaya harus diselesaikan. Waktu yang tersedia memang tidak cukup. Sepertinya pendekatan konvensional tidak akan berhasil. Dev berkata dengan suara rendah, kita perlu memikirkan cara lain. Tepat saat itu, bisikan beberapa kultivator di dekatku terdengar. Sudahkah kau dengar? Tetua Yansin dari Paviliun Api Bumi memimpin sebuah tim ke lembah api merah untuk mengumpulkan rumput roh api dan sedang merekrut penjaga sementara. Rumput roh api. Itulah bahan utama untuk memurnikan pil jantung api. Rumput itu hanya tumbuh jauh di lembah api merah dan dilindungi oleh naga api. Tetua jantung api sendiri yang datang kali ini, jadi sepertinya permintaannya cukup besar. Bagaimana gajinya? Konon misi ini cukup bagus. Para penjaga yang menyelesaikan misi tidak hanya akan menerima sejumlah besar batu spiritual, tetapi juga akan mendapatkan diskon saat membeli pil dan harta sihir dari Paviliun Api Bumi di masa mendatang. Jika mereka berprestasi luar biasa, mereka bahkan mungkin menarik perhatian Tetua Yansin dan direkrut ke Paviliun Api Bumi. Lalu tunggu apa lagi? Cepat daftar. Tetua Yansin adalah salah satu dari 3 alkemis hebat Paviliun Api Bumi. Mengikutinya adalah kesempatan langka. Beberapa kultivator bergegas menuju area perekrutan di sisi lain aula utama. Mata Dev berbinar. Penatua Yansin, sang ahli alkimia dari Paviliun Api Bumi, memimpin tim untuk mengumpulkan rumput roh api. Ini mungkin sebuah peluang. Jika kamu berhasil menyusup ke tim ini dan berprestasi baik dalam misi, kamu mungkin akan langsung mendapatkan apresiasi dari Tetua Yansin dan dengan demikian memenuhi syarat untuk ujian api bumi, atau bahkan langsung mendapatkan petunjuk tentang susu giok inti bumi. Ayo kita lihat. Dev berkata kepada Raja Iblis Awan Merah. Keduanya tiba di area perekrutan, tempat puluhan kultivator telah berkumpul, yang semuanya setidaknya berada di peringkat kelima alam Dewa Surgawi. Di atas panggung kayu darurat di depan, seorang petugas dari Advire Pavilion sedang menjelaskan persyaratan perekrutan. Petik 2. Misi pengawalan ini akan berlangsung selama 7 hari, dengan tujuan akhir ngarai api merah. Tanggung jawab utama adalah menjaga dan membantu pengumpulan sumber daya. Tingkat kultivasi minimal tingkat kelima alam Dewa Surgawi diperlukan. Hadiahnya adalah 5.000 batu spiritual tingkat tinggi per orang, dengan bonus tambahan untuk keberhasilan penyelesaian misi. Pelamar harus lulus tes sederhana, tempat terbatas, dan hanya 10 orang pertama yang akan diterima. Kondisinya tidak terlalu berat, dan kompensasinya wajar. Yang lebih penting lagi, ini adalah kesempatan luar biasa untuk mendekati jajaran atas Paviliun Advire. Dev dan Raja Iblis Awan Merah saling bertukar pandang dan keduanya memutuskan untuk mendaftar. Ujiannya sederhana, itu tidak lebih dari demonstrasi tingkat kultivasi seseorang serta kemampuan menyerang dan bertahan. Namun, ketika dia berjalan ke area pengujian untuk mendaftar, seorang petugas muda dari Paviliun Advire yang bertugas di bagian pendaftaran meliriknya dan langsung mengerutkan kening. Saudara sesama penganut Taoisme, apakah Anda yakin ingin mendaftar? Diakon muda itu berbicara dengan nada curiga, misi penjagaan ini membutuhkan tingkat kultivasi minimal peringkat kelima dari alam Dewa Abadi, dan kau tampaknya kurang memenuhi syarat. Dev saat ini hanya berada di peringkat pertama alam Dewa Abadi, yang sama sekali tidak memenuhi persyaratan. Kata-katanya langsung menarik perhatian para pelamar lain di sekitarnya. Puluhan pasang mata tertuju pada Dev, dan ketika mereka merasakan auranya sebagai Dewa Abadi tingkat 1, banyak orang menunjukkan penghinaan dan ejekan yang terang-terangan. Seorang Dewa Abadi peringkat pertama ingin ikut bersenang-senang. Bukankah itu sama saja mencari kematian? Tempat macam apa ngarai api merah itu? Itu adalah habitat naga apil, bahkan Dewa Langit tingkat 6 pun tidak akan berani mengatakan mereka bisa lolos tanpa terluka. Apa yang akan dilakukan kultivator tingkat 1 di sana? Menjadi santapan naga api. Kurasa dia orang yang temperamen dari kota kecil yang menganggap tugas jaga di Paviliun Advire adalah pekerjaan mudah. Cek, kau sombong sekali. Bisikan-bisikan terdengar naik turun, nadanya penuh sarkasme.
Di mata para kultivator ini, yang setidaknya berada di peringkat kelima alam dewa abadi, seorang kultivator alam dewa abadi peringkat pertama tidak berbeda dengan seekor semut. Raja Iblis Awan Merah berdiri di belakang Dev dengan ekspresi agak muram, tetapi Dev memberi isyarat kepadanya dengan tatapan mata untuk menenangkannya. Dev tetap tenang dan berkata kepada diakon muda itu, meskipun tingkat kultivasiku tidak tinggi, aku yakin aku memiliki beberapa teknik perlindungan yang mungkin berguna. Karena kau ada di sini, bolehkah aku mencobanya? Diakon muda itu ragu sejenak, hendak mengatakan sesuatu, ketika sebuah suara serak menyela dari samping. Cobalah, nak, menurutmu tempat ini apa? Rumah-rumahan. Pembicara itu adalah seorang pria bertubuh kekar, setinggi 9 kaki, dengan wajah penuh bekas luka, membawa 2 kapak perang sebesar roda gerobak di punggungnya, dan orangnya berada di puncak peringkat ke-6 alam dewa abadi. Dia berjalan menghampiri Dev, menatapnya dengan meremehkan, dan mencibir, misi penjagaan ini tentang mempertaruhkan nyawa, bukan untuk pemula sepertimu untuk memperluas wawasanmu. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, pergilah dan jangan menghambat kami para kultivator sejati untuk mendaftar. Tawa riuh terdengar dari kerumunan. Dev mendongak menatap pria bertubuh kekar itu, nadanya masih tenang, saudara Taois, ujian bahkan belum dimulai, bagaimana Anda bisa begitu yakin saya tidak memenuhi syarat? Apakah kita masih perlu menentukan itu? Pria bertubuh kekar itu sepertinya mendengar sebuah lelucon, dengan tingkat kultivasi kalian, aku bisa menghancurkan 10 orang seperti kalian hanya dengan 1 jari. Nak, berhentilah mempermalukan diri sendiri di sini, cepatlah. Kata-katanya terhenti tiba-tiba. Karena Dev tiba-tiba bergerak. Ini bukanlah serangan maupun pembelaan. Itu hanyalah sebuah langkah maju. Namun tepat pada saat dia mengambil langkah itu, aura Dev sedikit terpancar. Dia bukanlah dewa abadi tingkat 5 maupun dewa abadi tingkat 6. Sebaliknya, itu adalah aura luas yang tak terlukiskan, yang tampaknya meliputi segala sesuatu dan melampaui segala sesuatu. Meskipun hanya sesaat, pria bertubuh kekar yang paling dekat dengan Dev merasa seolah-olah ia seketika berada di tengah kekacauan tanpa akhir, dengan semua hukum di sekitarnya gemetar dan tunduk. Kekuatan spiritual yang berkobar di dalam dirinya tiba-tiba menjadi stagnan dan tidak aktif, seolah-olah telah bertemu dengan musuh alami. Ekspresi pria bertubuh kekar itu berubah drastis. Dia terhuyung mundur 3 langkah, keringat dingin langsung mengucur di dahinya. Matanya dipenuhi kejutan dan ketidakpastian saat menatap Dev. Tawa di sekitar mereka tiba-tiba berhenti. Para kultivator yang awalnya mengejek Dev kini merasakan perasaan tidak nyaman yang aneh. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang telah terjadi, reaksi pria bertubuh kekar itu dan aura aneh yang sekilas itu sudah cukup untuk menceritakan kisahnya. Kultivator muda ini, yang tampaknya baru berada di peringkat pertama alam dewa abadi, mungkin bukanlah orang yang sederhana. Bab 5873, bagaimana itu mungkin? Diakon muda itu juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengamati Dev lagi, sikapnya menjadi jauh lebih hati-hati. Saudara Taois, karena Anda bersikeras, maka ikutilah ujiannya. Ujian ini terdiri dari 3 bagian, ujian tingkat kultivasi, ujian serangan, dan ujian pertahanan. Silakan ikuti saya. Dev mengangguk dan mengikuti Diaken ke area pengujian. Item pertama adalah tes tingkat kultivasi. Di atas meja pengujian terdapat kristal penguji spiritual. Ketika seorang kultivator meletakkan tangannya di atasnya dan menyalurkan kekuatan abadi ke dalamnya, kristal tersebut akan menampilkan perkiraan tingkat kultivasi berdasarkan kualitas dan kuantitas kekuatan abadi tersebut. Beberapa kultivator sengaja menyembunyikan tingkat kultivasi mereka atau menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan aura mereka. Jika Anda menilai tingkat kultivasi seseorang hanya berdasarkan auranya, maka akan ada kesalahan. Ini akan dianggap curang, tetapi tidak ada cara untuk berbuat curang dengan kristal penguji roh ini. Dalam pengujian sebelumnya, kristal sebagian besar kultivator bersinar dengan cahaya merah, oranye, dan kuning, yang masing-masing sesuai dengan peringkat kelima, keenam, dan ketujuh dari alam dewa surgawi. Ketika tiba giliran Dev, dia meletakkan tangannya di atas kristal dan perlahan menuangkan kekuatan abadi yang kacau ke dalamnya. Kristal itu pertama kali memancarkan cahaya putih samar, yang merupakan tingkat terlemah dari alam dewa abadi, yaitu tingkat pertama dari alam dewa abadi. Saat melihat cahaya itu, mata Diaken muda itu dipenuhi rasa jijik. Yang lain pun mulai menunjuk dan berbisik. Pria bertubuh kekar yang tadinya ketakutan oleh Dev juga menunjukkan kilatan ganas di matanya saat melihat pemandangan ini. Kristal penguji spiritual ini asli, tampaknya tingkat kultivasi Dev memang berada di peringkat pertama alam dewa abadi. Dengan begitu, aku tidak akan takut padanya lagi. Aura menakutkan tadi mungkin diciptakan menggunakan semacam artefak magis. Memikirkan hal ini, pria bertubuh kekar itu ingin maju, memberi pelajaran kepada Dev, dan melampiaskan amarahnya. Namun tepat ketika pria bertubuh kekar itu hendak melangkah maju, kristal penguji roh itu tiba-tiba berubah. Cahaya putih mulai berubah, menjadi abu-abu, dan kemudian 7 warna cahaya merah, jingga, kuning, hijau, sian, biru, dan ungu muncul dari warna abu-abu tersebut. Ketujuh warna itu mengalir dan akhirnya saling berjalin menjadi warna abu-abu yang kacau dan tidak jelas. Apa yang sedang terjadi? Diakon muda itu terkejut. Dia telah melakukan pengujian selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat kristal penguji roh bereaksi dengan cara seperti ini. Kerumunan di sekitarnya berbisik-bisik di antara mereka sendiri, bingung. Mata pria bertubuh kekar itu membelalak kaget, dan dia berhenti di tempatnya.
Dev mengerti. Kekuatan kekacauan abadi meliputi segala sesuatu, belum lagi tubuh Dev mengandung kekuatan energi jahat, kekuatan naga ilahi, kekuatan tiga ras, dan kekuatan berbagai api tertinggi. Kekuatan campuran ini membuat kristal penguji roh tidak mungkin menentukan tingkat kultivasinya secara akurat, itulah sebabnya reaksi abnormal ini terjadi. Mungkin ada yang salah dengan kristal itu. Dev berkata dengan tenang, mengapa kita tidak langsung melanjutkan ke tes berikutnya. Diakon muda itu ragu sejenak, lalu menatap seorang pria tua yang tidak jauh darinya, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup. Dia adalah seorang tetua yang dikirim oleh Paviliun Api Bumi untuk mengawasi perekrutan ini. Pria tua itu membuka matanya, menatap Dev dalam-dalam, dan perlahan mengangguk, lanjutkan. Item kedua adalah pengujian serangan. Area pengujian memiliki 3 pilar pengujian yang dibuat khusus, masing-masing sesuai dengan kekuatan pertahanan tingkat ke-5, ke-6, dan ke-7 dari alam dewa abadi. Kultivator harus melancarkan serangan dari jarak 10 zang, dan kekuatan serangan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan pada pilar ujian. Sebagian besar kultivator yang lulus ujian sebelumnya hanya mampu meninggalkan bekas yang dalam pada pilar ujian tingkat 5, sementara beberapa kultivator tingkat 6 mampu meninggalkan bekas yang dangkal pada pilar ujian tingkat 6. Adapun pilar ujian tingkat ke-7, hingga hari ini belum ada yang mampu menggoyahkannya. Dev berjalan ke posisi pengujian, tetapi alih-alih mengeluarkan pedang pembunuh naga, dia menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan membuat titik virtual pada pilar pengujian tingkat 6 di tengah. Aura pedang berwarna abu-abu yang kabur melesat keluar dari ujung jari, tanpa suara dan tidak terlalu cepat. Itu saja. Seseorang bergumam pelan, sangat lemah, bahkan tidak memiliki kehadiran sama sekali. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, energi pedang abu-abu itu telah mendarat dengan ringan di pilar uji coba tingkat 6. Tidak ada ledakan dahsyat, tidak ada dentingan logam yang memekakkan telinga. Hanya terdengar suara, desis, yang lembut, seperti batang besi panas yang ditancapkan ke salju. Di bawah tatapan tercengang semua orang, pilar uji coba, yang cukup kuat untuk menahan serangan penuh dari Dewa Langit tingkat 6, dengan mudah ditembus oleh energi pedang abu-abu. Sisakan lubang seukuran ibu jari dengan tepi yang halus dan seperti cermin, sehingga cahaya dapat melewatinya dari kedua sisi. Yang lebih aneh lagi, material di sekitar lubang itu tidak hancur secara paksa, melainkan seolah-olah telah lenyap dari muka bumi oleh suatu kekuatan. Seluruh ruangan menjadi hening. Suasananya sangat hening. Beberapa tarikan napas kemudian, desahan keheranan terdengar naik turun. Bagaimana ini mungkin? Pilar ujian peringkat ke-6 telah ditembus. Kekuatan supranatural macam apa yang dia gunakan? Aku sama sekali tidak melihatnya. Energi pedang itu aneh. Ini jelas bukan energi pedang biasa. Pria bertubuh kekar yang sebelumnya paling sering mengejek Dev kini pucat pasi, dipenuhi rasa takut yang masih membekas. Diam-diam dia merasa lega karena sebenarnya dia tidak menyerang, jika tidak, mungkin dialah yang sekarang akan memiliki lubang lain di tubuhnya. Diaken muda itu membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Selama bertahun-tahun ia memimpin ujian, ia telah melihat para kultivator Dewa Surgawi terkuat sekalipun, yang hanya mampu meninggalkan bekas tebasan sedalam setengah inci pada pilar ujian tingkat 6. Indik langsung seperti ini. Saya belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Tetua yang mengawasi itu membuka matanya lagi, matanya berbinar tajam, menatap Dev dengan intens seolah mencoba menembus dirinya. Dev bertindak seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting dan melanjutkan ke ujian ketiga. Item ketiga adalah tes pertahanan. Di dalam area pengujian, terdapat 3 boneka, masing-masing mampu melepaskan serangan yang setara dengan serangan tingkat ke-5, ke-6, dan ke-7 dari alam dewa abadi. Kultivator harus berdiri di posisi yang ditentukan, tanpa menghindar atau bergeming, dan menahan 3 pukulan dari boneka tersebut. Kekuatan pertahanan kultivator dinilai berdasarkan tingkat cedera. Dev berjalan ke posisi pengujian. Silakan pilih level boneka. Suara Diaken muda itu sudah mengandung sedikit rasa hormat. Peringkat ke-7, kurasa, kata Dev dengan tenang. Peringkat ke-7, suara terkejut kembali terdengar di antara kerumunan. Serangan boneka tingkat 7 benar-benar merupakan kekuatan dewa abadi tingkat 7. Bahkan kultivator Dewa Surgawi tingkat 7 pun tidak akan berani mengatakan mereka bisa menahan 3 pukulan tanpa terluka. Pemuda ini, yang hanya memiliki aura kelas 1, benar-benar ingin menantang boneka kelas 7. Saudara Taois, boneka tingkat 7 sangat kuat, mungkin. Diaken muda itu dengan ramah mengingatkannya. Baiklah, mari kita mulai, Dev memotong perkataannya. Diaken muda itu menatap penatua yang mengawasinya, yang mengangguk sedikit. Aktifkan boneka kelas 7, serang dulu. Seru Diaken muda itu dengan lantang. Sebuah boneka logam merah tua setinggi 3 zang bermata merah menyala, lengan kanannya terangkat, dan cahaya merah menyala yang menyilaukan mengembun di tinjunya, memancarkan aura yang membakar dan penuh kekerasan. Boom! Boneka itu melayangkan pukulan, bayangan kepalan tangan merah menyala melesat di udara dan membawa gelombang kejut yang mem-scorching, langsung menuju wajah Dev. Bab 5874, seorang kultivator biasa. Dev tidak menghindar atau mengelak, bahkan tidak memadatkan cahaya abadi pelindung apapun, dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Dia sudah gila. Seru seseorang dengan kaget. Kepalan tangan itu hendak menghantam Dev.
Dev mengangkat tangan kanannya, merentangkan kelima jarinya, dan dengan lembut mengepalkannya ke arah bayangan kepalan tangan merah yang mengintimidating itu. Engah. Seperti meletuskan gelembung. Bayangan kepalan tangan itu, yang cukup kuat untuk melukai kultivator Dewa Abadi tingkat 6, tiba-tiba menghilang dan lenyap ketika berada 3 kaki dari telapak tangan Dev, berubah menjadi energi spiritual tipe api paling purba dan menghilang ke udara. Tangan Dev bahkan tidak gemetar sedikit pun. Ini, mata Diaken muda itu hampir melotot keluar dari rongganya. Para penonton benar-benar ketakutan. Dia mampu menahan pukulan dari boneka peringkat ke-7, tidak hanya tanpa terluka tetapi juga menghancurkannya dengan sangat mudah. Monster macam apa ini? Serangan kedua. Suara Diaken muda itu sudah sedikit bergetar. Mata boneka itu bersinar semakin merah, dan ia mengangkat kedua lengannya secara bersamaan, membenturkan tinjunya untuk memadatkan bola api merah tua yang berputar kencang dengan diameter sekitar 1 kaki. Permukaan bola api itu berderak dengan busur listrik, memancarkan energi destruktif, membuatnya setidaknya 30% lebih kuat daripada serangan pertama. Pergi. Boneka itu mengulurkan tangannya ke depan, dan bola api melesat keluar, membakar udara dan menciptakan lintasan yang terdistorsi kemanapun ia lewat. Dev tetap tidak menghindar. Kali ini, dia bahkan tidak mengangkat tangannya. Hanya dengan sebuah pikiran, cahaya kemasan seketika menyelimuti seluruh tubuhnya, dan tubuh emasnya yang tak terkalahkan pun aktif. Boom! Bola api merah menyala itu menghantam membran cahaya kemasan, melepaskan cahaya yang menyilaukan dan raungan yang memekakkan telinga. Asap dan debu pun menghilang. Dev berdiri diam, tak bergerak. Lapisan emas di permukaan tubuh sedikit bergelombang, namun tetap utuh. Bahkan tanah di bawah kakinya pun tidak retak sama sekali, seluruh benturan sepenuhnya diserap dan dinetralkan oleh lapisan cahaya tipis itu. Mustahil. Seseorang bergumam sendiri, seolah-olah imannya telah runtuh. Serangan ketiga. Diaken muda itu hampir meraung, benar-benar terstunet oleh pemandangan di hadapannya dan tidak mampu berpikir jernih. Mata boneka itu bersinar merah dengan intensitas maksimal, seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat, dan pola susunan yang rumit menyala di dadanya, dengan panik menyerap energi spiritual elemen api di sekitarnya. Bas! Sebuah pedang raksasa, yang seluruhnya terbuat dari kobaran api merah tua, perlahan-lahan terbentuk di atas kepala boneka itu. Pedang itu memiliki panjang 3 zang, dengan bayangan naga merah tua melilit bilahnya, memancarkan suhu yang sangat tinggi dan energi pedang yang tajam yang membuat jiwa seseorang gemetar. Inilah jurus pamungkas boneka kelas 7 tebasan naga api. Kekuatannya setara dengan serangan penuh dari Dewa Abadi tingkat 7 puncak. Shoot! Boneka itu mengayunkan lengannya ke bawah, dan pedang raksasa berapi-api, yang memiliki kekuatan untuk memotong segalanya, menebas Dev. Serangan pedang ini menyebabkan banyak kultivator tingkat 5 atau 6 alam dewa surgawi merasa kesulitan bermapas dan secara naluriah mundur. Dev akhirnya mengambil langkah. Dia mengangkat tangan kirinya, jari telunjuk dan jari tengahnya disatukan, dan dengan lembut menjepit pedang besar berapi yang sedang menebas ke bawah. Ya, sebuah penjepit. Gunakan 2 jari untuk menjepit pedang raksasa berapi sepanjang 3 zang. Bagi orang lain, ini praktis merupakan tindakan bunuh diri. Namun, menggigit. Terdengar bunyi dentingan logam yang tajam. Dev menggenggam erat ujung pedang besar yang menyala itu dengan kedua jarinya. Momentum pedang besar itu ke bawah tiba-tiba terhenti. Bayangan naga merah yang melilit pedang itu mengeluarkan raungan yang tak diinginkan, tetapi tidak dapat bergerak lebih jauh. Dev memberikan sedikit tekanan dengan jari-jarinya. Retakan. Retakan halus muncul pada pedang besar yang menyala itu, dimulai dari ujungnya. Retakan itu menyebar dengan cepat, menutupi seluruh pedang besar itu dalam sekejap mata. Rusak. Dev mengucapkan satu kata. Bang! Pedang raksasa berapi sepanjang 3 zang itu hancur berkeping-keping dengan raungan yang memekakkan telinga, berubah menjadi hujan api yang berjatuhan deras. Namun, saat mendekati tubuh Dev, semuanya terpental dan hancur oleh selaput cahaya kemasan yang menutupi tubuhnya. Di dalam area pengujian, hanya tersisa sebuah boneka dengan energi yang terkuras dan redup, bersama dengan sosok biru yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, jubahnya berkibar. Keheningan total. Keheningan mencekam yang berlangsung selama lebih dari 10 tarikan napas. Kemudian, riuh rendah seruan dan diskusi pun meletus. Ya Tuhan, apa yang barusan kulihat? Menangkap serangan naga api milik boneka kelas 7 dengan tangan kosong. Dan bahkan menghancurkannya. Dia benar-benar Dewa Abadi tingkat 1. Kau bercanda. Kekuatan ini setidaknya berada di peringkat ke-8 alam Dewa Abadi. Tidak, peringkat ke-9. Bahkan mungkin telah menyentuh ambang alam Dewa Abadi tingkat atas. Paviliun Api Bumi telah menemukan harta karun kali ini. Para kultivator yang sebelumnya mengejek Dev kini tersipu malu, berharap mereka bisa menghilang ke dalam tanah. Pria bertubuh kekar itu, khususnya, diam-diam mundur ke belakang kerumunan, takut diperhatikan oleh Dev. Diaken muda itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum akhirnya ia tak mampu menenangkan emosinya yang bergejolak. Dia berjalan menghampiri Penatua yang mengawasi, membungkuk, dan berkata, "Penatua, bagaimana menurut Anda?" Tetua pembimbing itu perlahan bangkit, berjalan ke arah Dev, dan mengamatinya dengan saksama, matanya dipenuhi kekaguman dan rasa ingin tahu, "Anak muda, kau memiliki teknik yang terampil. Bolehkah saya bertanya siapa gurumu? Dan namamu yang terhormat?"
Dev mengepalkan kedua tangannya dan berkata, "Saya Dev, seorang kultivator junior, dan saya tidak memiliki guru atau murid tetap." Seorang kultivator nakal. Secerca kejutan terlihat di mata tetua itu, tetapi dia tidak mengungkitnya. Kekuatan teman muda Dev sangat luar biasa, sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk seorang penjaga. Tidak, bahkan jauh melebihi persyaratan. Dengan bergabungnya ke dalam misi ini, keamanan akan meningkat pesat. Saya adalah tetua luar dari Paviliun Api Bumi, bermarga Zhao. Jika Anda berminat, teman muda, setelah misi selesai, saya dapat merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan Paviliun Api Bumi dan langsung menjadi murid dalam. Dia akan langsung menjadi murid inti. Seruan iri hati serentak terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Sebagai salah satu penguasa tertinggi domain api, murid-murid inti Paviliun Bumi Api menikmati status dan perlakuan yang sangat tinggi, dan kultivator biasa akan berjuang mati-matian untuk bisa masuk. Dev dengan tenang berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, Tetua Zhao. Saya di sini hanya untuk mendapatkan hadiah misi dan pelatihan. Kita bisa membahas bergabung dengan Paviliun nanti." Tetua Zhao tidak mendesak lebih lanjut, dan tersenyum, "Baiklah, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Karena kau telah lulus ujian, anak muda, kau akan bertugas sebagai penjaga Paviliun Api Bumiku untuk misi ini. Dan pria ini adalah..." Dia menatap Raja Iblis Awan Merah. "Ini rekan saya, sesama Taoist Qiyun," Dev memperkenalkan. Raja Iblis Awan Merah melangkah maju, memancarkan aura Dewa Abadi tingkat 6. Meskipun tidak seberpengaruh penampilan Dev, penampilan itu tetap tergolong standar. Sesama penganut Taoisme, Qiyun, juga telah meninggal dunia. Tetua Zhao mengangguk. "Silakan mendaftar di sini dan terima token penjaga Anda. Bertemu di luar gerbang selatan besok pukul 7-9 pagi di Chenxi. Jangan terlambat." "Ya." Setelah Dev dan Raja Iblis Awan Merah menyelesaikan pendaftaran mereka dan menerima 2 token penjaga merah, mereka meninggalkan aula misi. Di belakang mereka, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya mengikuti mereka untuk waktu yang lama, dan diskusi terus berlanjut tanpa henti. Dev, nama ini kemungkinan akan menyebar ke seluruh kota api merah. Memiliki kekuatan yang luar biasa, namun tetap rendah hati, orang ini jelas bukan orang yang sederhana. Aula Jalan Jahat saat ini sedang mencari seseorang bernama Dev. Mungkinkah itu dia? Sas, jaga ucapanmu. Kamu tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Bab 5875, Gadis Cantik. Melangkah keluar dari aula misi, Raja Iblis Awan Merah berbisik, "Dev, kekuatan yang baru saja kau tunjukkan kemungkinan akan menarik perhatian lebih banyak lagi." Aula Jalan Jahat. Tidak apa-apa. Dev tetap tenang. Mereka akan datang mengetuk pintu cepat atau lambat. Menunjukkan sebagian kekuatan kita justru akan mencegah beberapa pembuat onar dan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Selain itu, Advire Pavilion sekarang tertarik pada saya, dan hubungan ini mungkin memberi kami perlindungan. Setelah mempertimbangkannya, Raja Iblis Awan Merah menganggapnya masuk akal dan tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya kembali ke penginapan untuk mempersiapkan misi besok. Tanpa mereka sadari, tak lama setelah mereka pergi, semua yang terjadi di dalam aula misi telah menyebar dengan cepat melalui berbagai saluran hingga sampai ke telinga para kekuatan besar di kota api merah. Dev, seorang kultivator muda yang misterius dan kuat yang tampaknya menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sebenarnya, telah menjadi pusat perhatian banyak orang. Tentu saja, ini juga termasuk kuil Jalan Jahat, yang terletak jauh di dalam pasar hantu. Serangan naga api yang bisa menghancurkan boneka kelas 7 dengan tangan kosong. Saat Elder Blood Soul mendengarkan laporan bawahannya, kilatan berbahaya muncul di mata merahnya. Sepertinya kekalahan Black Wind Valley bukanlah suatu kebetulan. Anak ini memang memiliki kemampuan. "Pak Tetua, haruskah kita bertindak sekarang?" tanya salah satu bawahan. "Tidak perlu terburu-buru." Elder Blood Soul menggelengkan kepalanya, dia sekarang adalah penjaga untuk misi Paviliun Api Bumi. Melakukan tindakan secara terang-terangan akan menyinggung Paviliun Api Bumi. Setelah mereka meninggalkan kota dan mencapai ngarai api merah, lingkungan di sana sangat kompleks, menjadikannya tempat yang ideal untuk melancarkan serangan. Beritahu Bond Demon untuk memimpin anak buahnya ke depan dan memasang formasi 10.000 hantu pemakan jiwa di sekeliling ngarai api merah. Kali ini, saya, Sang Tetua, akan bertindak sendiri dan kita tidak boleh membiarkan dia lolos lagi. Ya, niat membunuh diam-diam bergejolak di balik bayang-bayang. Sementara itu, Dev berada di kamar penginapannya, bermeditasi dan melakukan persiapan terakhir untuk perjalanannya ke ngarai api merah. Keesokan harinya saat fajar, di luar gerbang selatan kota api merah. Dev dan Raja Iblis Awan Merah tiba di titik pertemuan tepat waktu. Lebih dari 20 orang telah berkumpul di sini, termasuk 10 penjaga yang direkrut dan lebih dari 10 murid serta pengurus Paviliun Api Bumi. Di depan rombongan, terparkir 3 kereta megah, masing-masing ditarik oleh binatang api merah berkepala 4. Crimson Flame Beast adalah makhluk roh tingkat ketiga yang menyerupai kuda yang bagus tetapi seluruhnya berwarna merah tua dengan api yang menyala di keempat kukunya. Ia memiliki daya tahan yang sangat tinggi dan cocok untuk perjalanan panjang di alam api. Pada pukul 1.15 pagi, seorang pria tua berambut putih dan berwajah muda, mengenakan jubah merah tua, berjalan keluar dari gerbang kota dikelilingi oleh para muridnya. Pria tua itu memiliki wajah yang ramah, tetapi kilatan tajam muncul di matanya saat ia membuka dan menutupnya. Auranya sedalam lautan, dan dia jelas berada di puncak peringkat ke-8 alam dewa surgawi.
Ia memegang tongkat giok merah di tangannya, dengan batu permata merah menyala seukuran kepalan tangan yang tertanam di bagian atasnya, memancarkan aura yang panas namun lembut. Salam, Tetua Yansin. Para anggota Paviliun Api Bumi membungkuk serempak. Para penjaga yang direkrut juga membungkuk dengan cepat. Ini adalah Tetua Yansin, salah satu dari 3 master alkimia hebat dari Paviliun Bumi Api. Silakan, semuanya, tidak perlu formalitas. Tetua Yansin berkata dengan suara lembut, saya berterima kasih atas perlindungan Anda dalam perjalanan ke lembah api merah untuk mengumpulkan rumput roh api ini. Sebelum kita berangkat, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jauh di dalam ngarai api merah terdapat seekor naga api, yang bersifat ganas dan memiliki kekuatan yang setara dengan Dewa Surgawi tingkat 9. Tujuan kita adalah untuk segera mengumpulkan rumput roh api yang cukup dan mundur sebelum naga api menyadarinya. Oleh karena itu, kecepatan dan keselamatan sangat penting dalam misi ini, dan kita harus menghindari konfrontasi langsung dengan naga api sebisa mungkin. Apakah kalian semua mengerti? Mengerti, jawab semua orang. Oke, ayo kita pergi. Tetua Yansin naik ke gerbong tengah. Konvoi itu melaju dengan lancar di sepanjang jalan resmi yang lebar di luar kota api merah. Binatang api merah, dengan 4 kuku kakinya menginjak api, menarik kereta-kereta itu dengan kecepatan yang cukup tinggi. Para penjaga mengikuti dengan menunggang kuda atau terbang di sepanjang sisi konvoi, dengan waspada mengamati lingkungan sekitar. Dev dan Raja Iblis Awan Merah memilih untuk terbang, karena ini akan memberikan pandangan yang lebih luas dan memungkinkan mereka untuk menanggapi situasi tak terduga apapun. Saat Dev terbang, ia diam-diam merasakan energi spiritual atribut api yang unik dari alam api. Kekuatan abadi kacau baliknya beredar di dalam dirinya, beradaptasi dan menyerap energi yang intens namun murni ini. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, konvoi tersebut memasuki daerah perbukitan berwarna coklat kemerahan. Suhu di sini terasa lebih tinggi, dan ada bau belerang samar di udara. Tepat saat itu, jendela kayu berukir di salah satu sisi gerbong bagian depan, yang selama ini tertutup, berderit terbuka perlahan. Wajah yang sangat cantik mengintip dari balik jendela mobil. Dia adalah seorang gadis yang tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan kulit seputih salju, paras cantik, dan sepasang mata yang cerah dan berapi-api seperti nyala api yang membara. Ia mengenakan sanggul rambut yang ditata dengan sangat indah, dihiasi dengan jepit rambut giok merah, dan gaun primera menyala yang mengalir dengan pola gagak emas yang tampak hidup yang disulam di bagian bawahnya. Meskipun masih muda, kecantikannya sudah sangat memukau, terutama keanggunan dan vitalitas alami di antara alisnya, yang membuatnya tak terlupakan. Tatapan gadis itu menyapu rombongan dengan rasa ingin tahu, akhirnya tertuju pada Dev, yang sedang terbang di udara. Mata mereka bertemu. Dev juga melihatnya. Mata yang berapi-api itu dipenuhi rasa ingin tahu dan penyelidikan yang tak disembunyikan, seolah-olah mereka telah menemukan mainan baru yang menarik. Dev sedikit terkejut, lalu mengangguk sopan dan memalingkan muka. Namun, kontak mata ini menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. Bab 5876, tidak mampu menahannya. Itu Putri Huolinger, seru seseorang dengan suara rendah. Anak kesayangan Master Paviliun Api Bumi, mengapa dia juga ada di sini? Aku dengar Putri Huolinger sangat berbakat. Dia sudah mencapai peringkat kelima alam Dewa Surgawi di usia muda dan sangat dicintai oleh Ketua Paviliun dan para tetua. Dia jarang meninggalkan Paviliun, tetapi kali ini dia benar-benar keluar bersama Tetua Yansin. Apa yang sedang dia lihat? Sepertinya dia memperhatikan penjaga bernama Dev. Cek-cek. Anak ini benar-benar beruntung diperhatikan oleh sang putri. Bisikan percakapan itu sangat memekakkan telinga. Raja Iblis Awan Merah menyikut Dev dengan sikunya dan menggodanya melalui telepati. Dev, lumayan, kau baru saja mencapai surga ke-11 dan kau sudah beruntung dengan wanita. Gadis muda ini bukanlah orang biasa, dia adalah putri dari Master Paviliun Api Bumi. Jika Anda menerimanya, bukankah Paviliun Api Bumi akan menjadi halaman belakang Anda? Dev menatapnya dengan kesal. Senior, jangan bicara omong kosong. Dia hanya penasaran dan ingin melihat-lihat. Lihatlah. Raja Iblis Awan Merah tertawa kecil, mengapa aku merasa ada lebih dari sekadar rasa ingin tahu di matanya. Anak muda, manfaatkan kesempatan ini. Kurasa gadis muda ini cukup baik, dia cantik, berasal dari keluarga bangsawan, dan berbakat. Lagi pula, kau sudah punya banyak wanita, jadi apa salahnya menambah satu wanita lagi di Eleven Heaven. Selain itu, semua gadis muda yang pernah melihatmu akhirnya dipermainkan olehmu. Berhenti. Dev menyela dengan pasrah, kita sudah punya cukup banyak masalah, jangan menambah masalah lagi. Meskipun demikian, Dev merasakan kegelisahan yang aneh. Gadis bernama Huolinger memiliki mata yang jernih dan cerah, yang benar-benar membedakannya dari orang lain. Terlebih lagi, ia dapat merasakan bahwa selain rasa ingin tahu, sepertinya ada sedikit persetujuan dalam tatapannya. Bahkan rasa keintiman yang halus sekalipun. Apakah karena dia memiliki kekuatan abadi yang kacau dan garis keturunan naga sejati, serta peka terhadap energi spiritual berelemen api dan aura ras naga, sehingga dia mampu merasakannya? Saat ia sedang merenung, seorang pemuda yang mengenakan jubah murid Paviliun Bumi Api terbang menghampiri Dev dan berbicara dengan sopan namun dengan sedikit nada mengamati. Saudara Taois Dev, sang putri mengundang Anda untuk berbincang-bincang di keretanya. Rasa iri dan cemburu langsung menyelimuti mereka. Dev ragu sejenak, lalu mengangguk, baik.
Di tengah senyum penuh arti dari Raja Iblis Awan Merah, Dev mendarat di tanah bersama muridnya dan berjalan menuju kereta di paling depan. Saat pintu kereta terbuka, aroma samar bercampur dengan aura spiritual yang menyegarkan tercium keluar. Bagian dalam mobil tersebut jelas dilengkapi dengan sistem pendingin khusus, menciptakan kontras yang mencolok dengan udara panas di luar. Saudara Taois Dev, silakan masuk. Pelayan yang tadi membuka jendela berdiri di pintu kereta dan berbicara dengan hormat. Dev melangkah masuk ke dalam kereta. Ruangannya lebih luas dari yang dia bayangkan, dan dekorasinya elegan namun mewah. Lantainya dilapisi karpet bulu musang yang lembut, dan dindingnya bertatakan batu bulan yang memancarkan cahaya lembut. Beberapa meja rendah yang indah dihiasi dengan buah-buahan spiritual dan camilan teh. Putri Huolinger duduk di kursi utama, menopang dagunya di tangannya, dan menatap Dev dengan rasa ingin tahu saat ia masuk. Dev mengamati sang putri, memperhatikan kereta mewah itu, dan bertanya-tanya apakah sang putri memanggilnya ke sini untuk berhubungan seks di dalam kereta. Mengapa kau tidak memberi hormat kepada putri? Tanya pelayan itu, menyadari Dev menatap putri dengan saksama. Pikirannya melayang-layang, jadi dia bergumam dengan marah. Dev menyapa sang putri. Dev dengan cepat menyatukan kedua tangannya sebagai salam hormat, tidak rendah hati maupun sombong. Tidak perlu formalitas, silakan duduk. Suara Huolinger jernih dan merdu, seperti aliran sungai di pegunungan. Aku dengar dari tetua Zhao bahwa kau tampil luar biasa selama ujian, bahkan menghancurkan serangan naga api milik boneka tingkat 7 dengan tangan kosong, benarkah itu? Dia berkedip, wajahnya penuh rasa ingin tahu, tidak menunjukkan sikap seorang putri, melainkan lebih seperti gadis tetangga yang penasaran. Dev duduk di meja rendah di seberangnya, dan seorang pelayan menyajikan teh roh untuknya. Itu hanya keterampilan sepele, aku khawatir sang putri akan menganggapnya menggelikan, kata Dev dengan tenang. Keterampilan yang sepele. Huolinger cemberut, tetua Zhao mengatakan bahwa sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat ki pedangmu menembus pilar ujian tingkat 6. Selain itu, kristal penguji spiritual tidak dapat menentukan tingkat kultivasi Anda secara akurat, hanya menampilkan 7 warna yang kacau, dan ini juga pertama kalinya terjadi. Anda cukup misterius. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, matanya yang berapi-api tertuju pada Dev, apa tingkat kultivasimu? Apakah kau benar-benar hanya berada di peringkat pertama alam dewa abadi? Aku tidak percaya. Selain itu, metode kultivasi yang kau praktikkan sangat aneh. Aku merasa aura di tubuhmu sangat istimewa, terasa familiar sekaligus asing. Dev merasakan merinding di punggungnya. Indra Putri Huolinger memang tajam. Dengan tenang ia menyesap tehnya, aku memang baru berada di tingkat pertama alam dewa surgawi, tetapi metode kultivasiku agak istimewa, sehingga kekuatan tempurku sedikit lebih tinggi dari tingkatanku. Adapun auraku, mungkin itu karena metode kultivasiku sedikit di atas ranah itu. Huolinger memiringkan kepalanya. Kau menyebut ini agak tinggi. Jurus mematikan yang bisa menghancurkan boneka tingkat 7 oleh Dewa Langit tingkat 1, jika itu agak tinggi, lalu bagaimana yang lain bisa bertahan? Dia tampak sangat tertarik pada Dev, menghujaninya dengan pertanyaan, dari mana asalmu? Siapa gurumu? Mengapa kau datang ke kota api merah? Apa tujuanmu ikut serta dalam misi penjagaan? Kau bahkan tidak menginginkan kesempatan untuk menjadi murid inti pavilion api bumi, jadi apa yang kau inginkan? Serangkaian pertanyaan membuat Dev agak kewalahan. Bab 5877, mari kita panggil dia Wang Cai. Dev dengan hati-hati menjawab, aku berasal dari surga ke-10, dan merupakan kultivator pengembara tanpa guru tetap. Aku datang ke kota api merah untuk mencari material bernama susu sumsum giok inti bumi untuk menyelamatkan orang-orang. Aku berpartisipasi dalam misi pengawalan karena 2 alasan, pertama, untuk mendapatkan hadiah, dan kedua, untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menghubungi pavilion api bumi dan mengumpulkan informasi. Dia tidak menyembunyikannya sepenuhnya, tetapi dia juga tidak mengungkapkan semuanya. Rincian pengejaran oleh Evil Path Hall tidak dapat diungkapkan saat ini. Susu Kalsedon inti bumi. Mata Huolinger berbinar. Itu adalah benda legendaris, yang dihasilkan dari bagian terdalam jurang iblis lava, hanya bisa didapatkan 1 tetes setiap 10.000 tahun. Siapa yang ingin kau selamatkan? Mengapa kau membutuhkan harta karun seperti itu? Pasangan Taois seorang senior, yang tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran, membutuhkan benda ini untuk mengunci kekuatan hidupnya, jelas Dev dengan sederhana. Oh. Huolinger mengangguk penuh pertimbangan, tatapannya ke arah Dev kini dipenuhi kekaguman. Setia dan adil, itu bagus. Namun, susu sumsum giok inti bumi sangat langka. Bahkan pavilion api bumiku hanya memiliki beberapa petunjuk tentang jurang iblis lava, dan kami tidak memiliki persediaan sama sekali. Jika kau ingin mendapatkannya, itu akan sesulit mendaki ke surga. Seberapapun sulitnya, kita harus mencoba, kata Dev dengan tegas. Huolinger menatapnya selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tersenyum lebar, kau cukup menarik. Baiklah, melihat ketulusanmu, putri ini mungkin bisa meminta ayahku untukmu. Namun, dia mengedipkan mata dengan nakal, kamu harus berjanji akan mengobrol denganku di sepanjang jalan dan menceritakan kisah-kisah tentang dunia luar. Aku hampir tidak pernah meninggalkan pavilion api bumi sejak kecil, aku sangat bosan. Dev terkekeh sendiri. Putri ini sangat jujur dan menawan. Selama sang putri tidak merasa bosan, aku akan dengan senang hati menemaninya. Dev juga ingin bermain dengan putri. Sejak hari itu, Huolinger memang sering mencari Dev untuk mengobrol.
Terkadang dia akan meminta seorang pelayan untuk mengundangnya ke kereta, dan di lain waktu dia akan mengambil inisiatif untuk pergi ke tempat peristirahatan Dev dan Raja Iblis Awan Merah ketika kafilah sedang beristirahat. Dia dipenuhi rasa ingin tahu tentang dunia luar, terutama tentang pengalaman Dev yang berhasil menembus dari surga ke-10 ke surga ke-11, yang berulang kali membuatnya kagum. Apakah dataran es abadi di surga ke-10 benar-benar sedingin itu? Lebih dingin daripada gua es, tempat terdingin di alam api kita. Apakah para dewa dunia bawah utara benar-benar sombong? Seperti apa rupa mereka? Kau benar-benar mengalahkan Jenderal Abadi Surgawi tingkat 8 puncak. Bagaimana kau melakukannya? Pertanyaannya beragam, dan Dev menjawab pertanyaan yang bisa dijawabnya, sambil mengabaikan pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya. Meskipun begitu, Huo Linger mendengarkan dengan penuh minat, sesekali mengeluarkan seruan atau desahan. Dev juga mempelajari lebih banyak tentang Paviliun Api Bumi dan alam api darinya. Sebagai salah satu penguasa domain api, Paviliun Api Bumi terkenal dengan alkimia dan pembuatan senjatanya. Paviliun ini terbagi menjadi 3 cabang, Aula Alkimia, Aula Pembuatan Senjata, dan Aula Seni Bela Diri. Ayah Huo Linger, yang juga merupakan ketua Paviliun Bumi Api, adalah Dewa Langit tingkat 9 puncak dan salah satu ahli alkimia teratas di surga ke-11. Huo Linger menunjukkan bakat tipe api sejak usia muda dan sangat dihormati, tetapi dia juga sangat dilindungi dan jarang keluar untuk berlatih. Ayahku selalu bilang di luar itu berbahaya dan tidak mengizinkanku keluar rumah begitu saja. Huo Linger cemberut dan mengeluh, jika aku tidak memohon padanya dan kakek Qianxin tidak membelaku, aku tidak akan bisa datang. Akhirnya, aku masih duduk di kereta, tidak bisa pergi kemanapun. Ini sangat membosankan. Dev menghiburnya, ketua paviliun hanya memikirkan keselamatan putri. Ngarai api merah memang berbahaya, dan naga api sangat kuat. Lebih baik selalu berhati-hati. Aku tahu, kenapa suaramu terdengar persis seperti ayahku. Huo Linger melambaikan tangannya, lalu matanya berbinar. Ngomong-ngomong, apakah kamu membawa sesuatu yang bagus? Tunjukkan padaku. Dev terkejut saat mendengar hal itu. Apa saja hal menarik tentang dirinya yang bisa dilihat? Pedang pembunuh naga. Jam dinding bermotif naga. Busur Raja Dewa. Cambuk pembunuh iblis. Ini masih diriku sendiri. Dev menatap bagian bawah tubuhnya. Jika dia mengeluarkan benda itu pasti akan membuat Huo Linger takut. Kau tidak membawa apapun, kan? Tanya Huo Linger. Melihat ekspresi penuh harapnya, Dev memanggil unicorn api kecil dari cincin penyimpanannya. Setelah beristirahat dan mendapatkan nutrisi dari energi spiritual berapi-api dari alam api, kilin api kecil itu tumbuh semakin besar, kini mencapai ketinggian lebih dari 4 sang. Sisiknya yang berwarna merah keemasan berkilauan terang, dan keempat kukunya menginjak api keemasan, membuatnya tampak agung dan ilahi. Begitu keluar, ia dengan penuh kasih sayang menggosokkan kepalanya yang besar ke Dev, lalu dengan penasaran melihat sekeliling lingkungan dan Huo Linger. Wow, cantik sekali. Huo Linger berseru kaget, tidak takut pada orang asing, dan berlari menghampiri untuk menyentuh kepala unicorn api kecil itu. Unicorn api kecil itu awalnya waspada, tetapi mungkin merasakan aura roh api murni yang terpancar dari Huo Linger, atau mungkin menyadari bahwa Dev tidak menyimpan permusuhan terhadap orang ini, ia tidak bergeming. Sebaliknya, ia menundukkan kepalanya dan membiarkan Huo Linger membelainya. Suasananya hangat dan nyaman sekali. Mata Huo Linger menyipit seperti bulan sabit karena gembira. Siapa namanya? Belum diberi nama, kita sebut saja kilin api kecil, kata Dev. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin makhluk mitos yang begitu agung tidak memiliki nama? Huo Linger berpikir sejenak, lihatlah, semuanya berwarna emas dan merah, dikelilingi api, mengapa tidak disebut Wang Cai yang berarti kemakmuran? Itu memiliki makna yang sangat baik. Wang Cai. Dev terkejut. Dia sudah lama tidak mendengar nama itu. Di bumi, tetangganya memiliki seekor anjing bernama Wang Cai. Tapi itu hanya seekor anjing puk. Bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan Fire Kilin yang ada saat ini? Di alam surgawi ini, sungguh jarang seorang putri dari surga ke-11 memiliki nama yang begitu sederhana dan membumi. Kilin api kecil itu sepertinya mengerti, mengeluarkan geraman rendah dan menggesekkan kepalanya ke tangan Huo Linger sebagai tanda setuju. Lihat, dia menyukainya. Huo Linger semakin gembira. Dev tertawa. Unicorn api kecil ini jelas-jelas orang desa yang lugu, sepertinya dia tidak tahu apa arti nama Wang Cai. Namun, karena kilin api kecil tidak keberatan, Dev pun tidak keberatan. Baiklah, kita ikuti perintah putri, lalu mari kita beri nama dia Wang Cai. Dev berkata dengan pasrah. Bab 5878, Kecemburuan. Setelah mendengar itu, Huo Linger dengan gembira mengajak Wang Cai berkeliling, mengejar dan bermain. Wang Cai juga sangat menyayangi Huo Linger, sering menggendongnya berkeliling perkemahan untuk berjalan-jalan, yang membuat para murid paviliun di Huo dan penjaga lainnya sangat iri. Saudara Taois Dev sungguh diberkati. Ia tidak hanya sangat kuat, tetapi juga telah memenangkan hati sang putri. Kilin api kecil itu terlalu menakjubkan. Sebenarnya itu adalah keturunan kilin berdarah murni. Rekan Taois Dev memiliki keberuntungan yang luar biasa. Yang mulia putri sangat lincah dan menggemaskan, dia dan rekan Taois Dev sangat cocok. Sebagian mengaguminya, sebagian memujinya, dan ada juga beberapa komentar dengan motif tersembunyi. Namun, tidak semua orang senang melihat hal ini terjadi.
Di antara para murid yang menyertai Paviliun Api Bumi kali ini, terdapat seorang pelayan muda bernama Yan Lai, yang merupakan yang paling menonjol di antara generasi muda Paviliun Api Bumi. Usianya sekitar 25 atau 26 tahun, tampan, dan kultivasinya telah mencapai puncak peringkat ketujuh alam dewa surgawi, menjadikannya saingan langka di antara generasi muda. Yang lebih luar biasa lagi adalah dia juga memiliki bakat alkimia, yang telah membuatnya mendapatkan rasa hormat dari beberapa tetua dan menjadikannya salah satu kandidat terkuat untuk posisi ketua paviliun di masa depan. Yan Lai selalu mengagumi Huo Linger, ini adalah pengetahuan umum di dalam Paviliun Bumi Api. Dia memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang dirinya sendiri dan percaya bahwa hanya seorang jenius seperti dirinya yang pantas untuk sang putri. Dia menawarkan diri untuk menemani dan melindunginya kali ini bukan hanya karena itu adalah kewajibannya, tetapi juga karena dia ingin mengambil kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Huo Linger. Namun, sejak Dev muncul, perhatian Huo Linger hampir sepenuhnya tertuju pada orang asing ini. Setiap hari, dia mengobrol dengan Dev atau bermain dengan unicorn api kecil, sambil mengabaikan kekasih masa kecilnya dan kakak laki-lakinya. Hal ini semakin memicu kecemburuan Yan Lai yang membara. Seorang kultivator sesat yang muncul entah dari mana, mengandalkan kemampuan aneh, berani mendekati putri. Yan Lai melirik Dev, yang sedang mengobrol dan tertawa dengan Huo Linger di kejauhan, dengan kilatan jahat di matanya. Dia hanya seorang penjaga sementara. Apa dia benar-benar berpikir dirinya orang penting? Beberapa kali, dia mencoba mencari kesempatan untuk ikut campur dan menjauhkan Huo Linger dari Dev. Adik Linger, kakak Yan Xin mencarimu. Katanya ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Yan Lai berjalan menghampiri mereka berdua dan berbicara kepada Huo Linger dengan nada lembut, tetapi tatapannya kepada Dev dipenuhi dengan kedinginan yang tak tersian-sian. Hah, kakek Yan Xin mencariku. Huo Linger asyik mendengarkan cerita menarik Dev tentang surga ke-10, dan dengan agak enggan bertanya, apa itu? Tidak bisakah kita membicarakannya nanti? Ini tentang tindakan pencegahan untuk ngarai api merah, ini sangat penting, Yan Lai menekankan. Tak berdaya, Huo Linger hanya bisa berkata kepada Dev, kalau begitu aku pergi dulu dan akan kembali menemuimu nanti. Melihat sosok Huo Linger yang pergi, Yan Lai tidak langsung mengikutinya. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Dev, kelembutan di wajahnya langsung lenyap, digantikan oleh tatapan dingin dan peringatan. Dev, kan? Yan Lai merendahkan suaranya, dengan nada meremehkan, aku tidak peduli trik apa yang kau gunakan selama ujian, dan aku juga tidak peduli mengapa putri itu tertarik padamu. Tapi aku peringatkan kau, tahulah tempatmu. Kau hanya pengawal sementara, pergilah dari sini setelah misi selesai. Sang putri berasal dari keluarga bangsawan, bukan seseorang yang bisa kau jadikan panutan. Menjauh darinya tidak akan merugikanmu. Dev mendongak menatap Yan Lai, ekspresinya tenang, pelayan Yan, Anda terlalu banyak berpikir. Saya hanya datang atas undangan putri untuk mengobrol sebentar. Saya tidak punya niat lain. Itu akan menjadi yang terbaik. Yan Lai mencibir. Ingat, Paviliun Bumi Api bukanlah tempat bagi kultivator sesat sepertimu untuk berkeliaran. Jika aku mengetahui bahwa kau memiliki pikiran yang tidak pantas atau tidak baik untuk putri, kau tidak akan menanggung konsekuensinya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dev memperhatikan sosoknya yang menjauh dan menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak tertarik pada kecemburuan dan persaingan semacam ini. Seandainya bukan karena petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi, dia tidak akan repot-repot mengurusi hal-hal sepele ini sama sekali. Namun, meskipun pohon itu ingin tetap diam, angin tidak akan berhenti. Pada hari-hari berikutnya, Yan Lai meningkatkan intensitas tindakannya. Setiap kali melihat Huo Linger dan Dev bersama, dia mencoba segala cara untuk mencari alasan memanggil Huo Linger pergi. Terkadang ada sesepuh yang memanggilku, terkadang mereka bertanya tentang masalah kultivasi, dan terkadang mereka hanya berkata, pria dan wanita berbeda, dan tidak disarankan untuk terlalu banyak berinteraksi. Setelah hal ini terjadi beberapa kali, bahkan Huo Linger pun menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bab 5879, apakah kau sedang memprovokasiku? Ada apa dengan kakak Yan Lai akhir-akhir ini? Dia terus menghubungiku. Setelah dipanggil pergi oleh Yan Lai sekali lagi dengan dalih membahas alkimia, Huo Linger tak kuasa menahan diri untuk mengeluh kepada Dev, aku belum pernah melihatnya begitu antusias sebelumnya. Dev tersenyum tipis, mungkin pelayan Yan benar-benar peduli pada putri. Ayo. Huo Linger cemberut, apa kau pikir aku tidak tahu apa yang dia pikirkan? Dia hanya merasa tidak nyaman karena aku dekat denganmu. Sungguh pria yang picik. Dia menatap Dev dengan kilatan licik di matanya, tapi jangan takut padanya. Dengan aku di sini, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Jika dia berani membuat masalah lagi, beritahu aku, dan ayahku akan menanganinya. Dev tertawa kecil, terima kasih atas perlindunganmu, putri. Ini hanya masalah kecil, aku bisa mengatasinya. Bisakah kamu mengatasinya? Bagaimana kamu akan mengatasinya? Huo Linger bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Yan Lai berada di puncak peringkat ketujuh alam dewa surgawi, termasuk dalam 3 besar generasi muda Paviliun Bumi Api. Meskipun kau kuat, alammu masih. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya jelas Dev hanya berada di tingkat pertama alam dewa surgawi di permukaan, dan bahkan jika kekuatan tempurnya luar biasa, dia mungkin tidak akan mampu melawan Yan Lai, yang berada di puncak tingkat ketujuh. Dev tidak menjelaskan,
tetapi hanya berkata, "Putri, tenang saja, saya tahu apa yang saya lakukan." 2 hari kemudian, konvoi tersebut hampir tiba di Crimson Flame Canyon. Saat hari istirahat di perkemahan, Yanlai muncul kembali. Kali ini, dia langsung pergi ke Huo Linger dan Dev, yang sedang memberi makan Wang Kai dengan buah roh api. "Adik Linger, Tetua Yanxin meminta kehadiranmu untuk membahas detail memasuki ngarai besok." Nada suara Yanlai tidak memberi ruang untuk bantahan. Huo Linger mengerutkan kening, "Bukankah kita baru saja membahas ini? Mengapa kita perlu membahasnya lagi?" "Situasinya telah berubah, Tetua telah menemukan petunjuk baru," kata Yanlai tanpa mengubah ekspresinya. Huo Linger dengan berat hati bangkit dan berkata kepada Dev, "Kalau begitu aku pergi dulu. Kau urus Wang Kai dulu." Setelah Huo Linger pergi, Yanlai tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia menatap Dev dengan dingin, "Apakah kau tidak mendengarkan apa yang kukatakan tadi?" Sambil mengelus surai Wang Kai, Dev berkata dengan tenang, "Tentu saja aku ingat apa yang dikatakan pelayan Yan. Tapi karena sang putri datang menemuiku, aku tidak mungkin menolaknya, bukan? Jika pelayan Yan keberatan, dia dapat berbicara langsung kepada putri dan memintanya untuk berhenti datang kepadaku." Kata-kata ini terdengar sopan, tetapi sebenarnya mengandung sindiran tersembunyi. "Ketidakmampuanmu untuk mengendalikan putri itu tidak ada hubungannya denganku." Wajah Yanlai memerah, "Apakah kau memprovokasiku?" "Aku tidak akan berani." Dev tetap tenang. "Aku hanya menyatakan fakta. Jika pramusaji yang tidak punya hal lain untuk dikatakan, aku akan mengajak Wang Chai jalan-jalan." Setelah itu, dia menepuk kepala Wang Chai dan berbalik untuk pergi. "Berhenti!" Yanlai berteriak pelan, dan aura yang membakar dan tajam tertuju pada Dev. "Dev, jangan berpikir bahwa hanya karena kau dilindungi oleh putri, kau bisa bertindak sembrono. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, jauhi putri. Jika tidak, kalau tidak, bagaimana?" Dev berhenti dan perlahan berbalik. Matanya tetap tenang, tetapi kilatan dingin terpancar di dalamnya. "Apakah Diakon Yan akan bertindak? Jangan lupa, misi kita adalah melindungi putri dan Tetua Yanxin saat mereka mengumpulkan rumput roh api. Jika dendam pribadi dan perselisihan internal menyebabkan kegagalan misi atau bahkan korban jiwa, dapatkah Deacon Yan memikul tanggung jawab itu?" Panas yang menyengat itu mereda sesaat. Dia benar-benar tidak berani bergerak di sini. Pertama, mereka takut melukai putri atau menimbulkan kekacauan, dan kedua, mereka khawatir dengan hukuman dari Tetua Yanxin. Yang lebih penting lagi, penampilan Dev selama ujian terlalu aneh. Meskipun dia yakin bisa menang, dia tidak sepenuhnya yakin. Bermulut tajam dan cerdas. Yanlai menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya. "Baiklah, kalau begitu, kita akan menyelesaikan masalah ini perlahan-lahan setelah misi selesai dan kita kembali ke Paviliun Api Bumi. Kuharap kau masih akan setangguh ini saat itu." Setelah mengatakan itu, dia menatap Dev dengan tajam lalu berbalik untuk pergi. Dev memperhatikan sosoknya yang menjauh dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia telah melihat terlalu banyak orang yang dibutakan oleh rasa iri. Selama itu tidak mengganggu pencariannya akan susu sumsum giok in di bumi, dia tidak akan mempermasalahkannya. Tapi jika makhluk itu berani mengulurkan tangan, dia tidak akan keberatan memotong cakarnya. Di dekatnya, Wang Chai sepertinya merasakan emosi Dev, mengeluarkan geraman rendah, dan menggosokkan kepalanya ke lengannya untuk menghiburnya. Dev tersenyum dan menepuknya, "Ayo kita jalan-jalan." Keesokan harinya, konvoi akhirnya tiba di tepi ngarai api merah. Bab 5880, membuka jalan. Ngarai api merah tua, bagaikan bekas luka yang mengerikan, membentang di hamparan gurun merah yang tak terbatas. Berdiri di tepi ngarai dan melihat ke bawah, Anda dapat melihat bahwa tebing di kedua sisinya curam seolah-olah dipotong dengan pisau, dan berwarna merah kehitaman pekat, seperti darah yang membeku. Permukaan tebing itu tandus, hanya terdapat beberapa kristal merah berbentuk aneh yang memantulkan cahaya menyilaukan di bawah sinar matahari. Jauh di dalam ngarai, gelombang panas yang mengepul memancar, mengubah udara menjadi riak-riak yang bergelombang. Uap gas berwarna merah terlihat naik dari dasar lembah, membawa bau belerang yang menyengat dan panas yang terik. Lebih jauh ke dalam, sungai lava berwarna merah gelap mengalir perlahan, sesekali meletus dengan suara mendidih dan memercikkan gelombang lava setinggi beberapa meter. Kadang-kadang, orang dapat melihat makhluk-makhluk aneh berwarna merah tua berenang di sungai-sungai lava itu, bergerak dengan kecepatan kilat. Mengaum. Suara gemuruh yang dalam dan megah datang dari bagian terdalam ngarai, menyebabkan bebatuan berjatuhan dari tebing. Itulah aura dahsyat dari naga api, bahkan guncangan susulannya pun membuat banyak kultivator tingkat 5 atau 6 alam dewa surgawi merasakan hati mereka bergetar. Ini adalah ngarai api merah. Dev menyipitkan mata, merasakan energi spiritual berelemen api di udara, begitu pekat hingga hampir terasa nyata. Di sini, kekuatan abadi miliknya yang kacau beredar dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, dan persepsinya terhadap lingkungan sekitar menjadi jauh lebih tajam. Raja Iblis Awan Merah berdiri di sampingnya, ekspresinya serius, aura jahat dan racun api yang begitu pekat. Pasti banyak tokoh kuat yang telah binasa di kedalaman ngarai ini. Tim Fire Pavilion mendirikan perkemahan di area yang relatif datar di tepi ngarai. Tetua Yanxin mengumpulkan semua orang dan berkata dengan suara berat, "Ngarai api merah terbagi menjadi 3 lapisan, lapisan luar, lapisan tengah, dan inti. Rumput roh api tumbuh di cekungan roh api, yang terletak di persimpangan lapisan tengah dan inti ini juga merupakan area tempat naga api sering berkeliaran.
Tujuan kita jelas, segera memasuki lembah roh api, mengumpulkan setidaknya 30 rumput roh api yang sudah matang, lalu segera evakuasi. Seluruh proses tidak boleh melebihi 3 jam, jika tidak, naga api pasti akan mendeteksinya dan melancarkan serangan. Dia memandang sekeliling, ke arah semua orang, lalu ke 10 penjaga yang telah direkrutnya. Tuan-tuan, karena kalian telah menerima misi ini, kalian harus mengetahui risiko yang terlibat. Tetapi selama kalian mengikuti perintah dan bekerja sama dengan baik, peluang kalian untuk bertahan hidup masih sangat tinggi. Paviliun Api Bumi tidak akan memperlakukan dengan buruk mereka yang telah memberikan kontribusi. Meskipun begitu, Dev dapat merasakan adanya garis tipis antara murid-murid Paviliun Bumi Api dan para penjaga bayaran. Para murid Paviliun Bumi Api berkumpul di sekitar Tetua Yansin dan Huo Linger, sementara para penjaga ditempatkan di sekelilingnya. Yan Lai berdiri di samping Tetua Yansin, tatapannya menyapu Dev secara sengaja atau tidak sengaja, seringai samar tersungging di sudut mulutnya. Sekarang, berikan tugas. Tetua Yansin melanjutkan, setelah memasuki ngarai, seseorang perlu memimpin jalan, membersihkan binatang buas dan rintangan di sepanjang jalan. Tugas ini. Dia menatap para penjaga. Yan Lai tiba-tiba angkat bicara, Tetua, misi untuk membuka jalan ini berbahaya dan penting, membutuhkan seseorang dengan kekuatan yang luar biasa dan refleks yang cepat. Saya merekomendasikan rekan Taois Dev. Dia menoleh ke Dev, dengan senyum yang tampak tulus di wajahnya. Saudara Taois Dev menunjukkan performa luar biasa selama ujian, dan kekuatanmu jauh melampaui orang lain yang setara. Akan sangat tepat jika kau memimpin. Setelah mendengar itu, ekspresi para penjaga sedikit berubah. Secara halus, para perintis memang benar-benar perintis. Secara terus terang, mereka adalah umpan meriam yang membuka jalan. Ngarai api merah penuh dengan bahaya, siapapun yang berjalan di depan akan menjadi orang pertama yang bertemu dengan berbagai binatang buas, serangga beracun, dan jebakan. Meskipun imbalannya lebih tinggi, risikonya juga paling besar. Sebagian besar penjaga lain yang lulus ujian sebelumnya berada di peringkat kelima atau keenam alam dewa abadi, jadi mereka tentu saja tidak mau mengambil tugas sulit ini. Semua orang menatap Dev. Dev tetap tenang, bertukar beberapa tarikan napas dengan Yan Lai, dan perlahan mengangguk baik. Dev, Raja Iblis Awan Merah mencoba membujuknya agar tidak melakukannya. Tidak apa-apa. Dev menjawab, kebetulan saya juga ingin mengamati lingkungan ngarai dari dekat. Secerca kemenangan terpancar di mata Yan Lai saat ia menambahkan, karena kita sedang membuka jalan, sebaiknya kita tidak membawa terlalu banyak orang, agar kita tidak mengganggu naga api dengan terlalu banyak kebisingan. Rekan Taois Dev, kau bisa memilih 2 atau 3 orang lagi untuk menemani kita. Ini untuk mengisolasinya. Dev melirik para penjaga, sebagian besar dari mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Hanya seorang biksu jangkung dan kurus setengah baya yang membawa busur panah dan seorang pria pendek dan kekar lainnya yang memegang 2 palu yang melangkah maju. Saya Lin Feng, seorang dewa abadi tingkat 6, terampil dalam serangan jarak jauh dan pengintaian. Saya bersedia mengikuti rekan Taois Dev untuk membuka jalan. Biksu yang membawa busur di punggungnya itu menyatukan kedua tangannya sebagai tanda penghormatan. Namaku Simeng, seorang dewa langit tingkat 5. Aku tangguh dan bisa membantu. Pria bertubuh pendek dan gemuk itu berkata dengan suara dalam dan teredam. Dev mengangguk kepada mereka berdua, terima kasih atas bantuan kalian. Aku juga ikut. Terdengar suara yang jernih. Huo Linger melangkah keluar dari antara para murid Paviliun Bumi Api dan berlari ke sisi Dev. Aku belum benar-benar menjalani pelatihan yang sesungguhnya. Ini kesempatan bagus untuk melihat seperti apa rasanya. Omong kosong. Ekspresi Yan Lai berubah drastis. Adik Linger, membersihkan jalan itu berbahaya. Bagaimana kau bisa mempertaruhkan nyawamu? Kembalilah segera. Tetua Yansin mengerutkan kening dan berkata, Linger, jangan keras kepala. Tetaplah di sisiku, keselamatan adalah yang utama. Tapi, Huo Linger ingin membantah. Dev berkata, Yang Mulia berstatus bangsawan dan memang tidak bijaksana bagi Anda untuk mengambil risiko. Serahkan tugas membersihkan jalan kepada kami. Menatap mata Dev yang tenang dan penuh tekad, Huo Linger menggigit bibirnya dan akhirnya mundur, tetapi tidak lupa mengingatkannya, kalau begitu hati-hati. Wang Cai, kau harus melindungi Dev. Wang Cai menggeram dan menggesekkan hidungnya ke Dev, menandakan bahwa ia mengerti. Yan Lai menyaksikan pemandangan ini, matanya semakin terlihat menyeramkan. Dev, aku juga akan ikut denganmu, kata Raja Iblis Awan Merah. Senior, kita tidak bisa mengambil risiko yang sama pada saat yang bersamaan. Jika kita berdua meninggal, bahkan tidak akan ada orang yang bisa menyampaikan pesan itu. Ikuti saja aku dari belakang. Jika ada bahaya nyata, kamu bisa datang menyelamatkanku tepat waktu. Dev berkata. Alasan dia tidak memilih Raja Iblis Awan Merah adalah karena dia takut Raja Iblis Awan Merah akan berada dalam bahaya. Raja Iblis Awan Merah menatap Dev dengan mata penuh rasa terima kasih. Ada suatu masa ketika dia hanyalah secercah jiwa, namun dia tetap membantu Dev dan sama sekali tidak menganggap Dev serius. Kini setelah tubuh fisiknya pulih, Dev adalah sosok yang tak terjangkau baginya. Namun sekarang, dia sendiri membutuhkan perlindungan Dev. Bab 5881, Tim 3 Orang. Setelah para kandidat terpilih, kita akan berangkat dalam setengah jam. Tetua Yansin berkata dengan suara berat, Dev, kalian bertiga dan binatang buas itu harus tetap berada 1000 kaki jauhnya.
Jika kalian melihat sesuatu yang tidak biasa, segera peringatkan mereka. Jangan bertindak gegabah. Baik. Setengah jam kemudian, tim mulai menuju ke dalam ngarai. Dev, bersama dengan Lin Feng, Ximeng, dan Wang Kai, memimpin jalan menuju dasar ngarai. Jalan ini dibuka oleh para pendahulu kita, jalan ini sempit dan curam, hanya memungkinkan dua orang untuk berjalan berdampingan. Semakin dalam Anda turun, semakin tinggi suhunya. Bau belerang yang menyengat di udara hampir mencekik, dan panas yang terik membakar kulit. Manusia biasa mungkin akan langsung mengering jika datang ke sini. Namun, selama para kultivator menyalurkan kekuatan abadi mereka untuk melindungi diri, mereka dapat menahannya. Dev berjalan di depan, kekuatan abadi kekacauan mengalir dengan tenang di dalam tubuhnya. Kekuatan itu tidak hanya melindunginya dari suhu tinggi dan gas beracun, tetapi juga terus-menerus menyerap energi spiritual atribut api murni di sekitarnya. Dia bahkan bisa merasakan bahwa berlatih teknik berbasis api di lingkungan ini akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha yang dikeluarkan. Hati-hati. Lin Feng tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah, busur panahnya sudah di tangan, dan anak panah biru sudah terpasang di tali busur. Di tikungan jalan di depan, sekitar selusin makhluk mirip kadal berwarna merah terang bertengger di permukaan batu. Masing-masing berukuran sekitar 3 kaki panjangnya, ditutupi sisik merah yang hampir menyatu sempurna dengan warna dinding batu, sehingga sulit untuk dilihat tanpa pengamatan yang cermat. Kadal api merah adalah hewan sosial, terampil dalam menyemburkan api beracun dan melancarkan serangan mendadak. Lin Feng dengan cepat berkata, aku akan menanganinya. Dia menarik busurnya hingga maksimal, dan anak panah berwarna cian melesat keluar dengan suara, whoosh, terpecah menjadi 3 di udara, lalu menjadi 9, berubah menjadi 9 garis cahaya cian yang tepat mengenai 9 kadal api merah. Puff puff puff. Suara anak panah yang menembus sisik terdengar berturut-turut, dan ke-9 kadal api merah itu mati seketika. Namun, beberapa yang tersisa menjadi marah, mendesis dan menerjang ke depan, menyemburkan api beracun berwarna merah gelap dari mulut mereka. Ximeng berteriak dan mengayunkan palu gandanya, menyebabkan semburan cahaya kuning kebumian membentuk penghalang yang memblokir api beracun. Wang Kai kemudian berubah menjadi bayangan berwarna merah keemasan, cakarnya yang tajam mencabik-cabik beberapa kadal api merah hingga berkeping-keping. Pertempuran berakhir dalam beberapa tarikan napas. Dev bahkan tidak bergerak, dia hanya mengamati karakteristik binatang buas yang ganas ini dan gaya bertarung rekan-rekannya. Kemampuan memanah Lin Feng sangat tepat dan efisien, dan anak panahnya sangat cepat serta memiliki daya tembus yang kuat. Ximeng memiliki pertahanan yang kokoh dan kekuatan yang luar biasa, membuatnya cocok untuk pertarungan jarak dekat. Kecepatan dan kekuatan serangan Wang Kai luar biasa, setara dengan kultivator Dewa Surgawi tingkat 6. Bersihkan dulu, mari kita lanjutkan, kata Dev. Ketiganya terus melaju ke bawah. Semakin dalam Anda masuk ke dalam ngarai, semakin banyak dan kuat binatang buas yang akan Anda temui. Ada cacing magma yang menyemburkan magma korosif, macan tutul api bayangan yang bersembunyi di balik bayangan dan melancarkan serangan tiba-tiba, dan kawanan semut api yang tak kenal takut. Dev secara bertahap menunjukkan kekuatannya. Dihadapkan dengan kepungan puluhan semut api, dia mengarahkan jarinya seperti pedang, dan aura pedang abu-abu menyapu, mengubah semua semut api menjadi debu begitu mereka bersentuhan dengan aura pedang tersebut. Ketika disergap oleh 3 kadal raksasa lava, yang setara dengan peringkat kelima alam dewa abadi, dia menekan dengan tangan kirinya, dan kekuatan abadi yang kacau berubah menjadi medan kekuatan tak terlihat, memenjarakan ketiga kadal raksasa itu di tempatnya, memungkinkan Lin Feng dan Ximeng untuk membunuh mereka. Pada suatu kesempatan, seekor naga api, yang bersembunyi di sungai lava tiba-tiba melompat untuk melancarkan serangan mendadak, namun dipukul di kepala oleh Dev, menghancurkan tengkoraknya dan membuatnya jatuh kembali ke dalam lava. Kehati-hatian awal Lin Feng dan Ximeng secara bertahap berubah menjadi kekaguman, dan kemudian menjadi keterkejutan. Mereka akhirnya mengerti mengapa Dev, dengan tingkat kultivasinya yang tampaknya berada di peringkat pertama alam dewa abadi, mampu melewati ujian yang tidak normal tersebut. Kekuatan ini pasti berada di peringkat ke-8 alam dewa abadi atau bahkan lebih tinggi. 1000 kaki di belakang, kelompok besar dari pavilion bumi api maju menyusuri jalan aman yang telah dibersihkan oleh Dev dan anak buahnya, sehingga pergerakan mereka menjadi jauh lebih mudah. Yan Lai memperhatikan Dev dengan mudah menghadapi satu demi satu binatang buas, ekspresinya semakin muram. Awalnya, dia ingin Dev menderita sebagai garda terdepan, dan bahkan berharap Dev akan terluka parah atau terbunuh oleh binatang buas itu. Di luar dugaan, Dev tidak hanya keluar tanpa luka, tetapi juga menunjukkan kehebatan luar biasa, mencuri perhatian dari para murid pavilion bumi api. Sialan, gumam Yan Lai sambil menggertakkan giginya. Mata Huolinger berbinar, dan setiap kali dia melihat Dev bergerak, dia tak kuasa menahan diri untuk bersorak pelan, luar biasa. Dev telah mengalahkan satu lagi. Wang Kai juga luar biasa, hancurkan sampai berkeping-keping. Dia bahkan ingin berlari lebih dulu untuk melihat lebih dekat, tetapi Tetua Yansin dengan tegas menghentikannya. Linger, jangan menyimpang dari kelompok. Ngarai api merah penuh dengan bahaya di setiap sudutnya, jadi jangan ceroboh, kata Tetua Yansin dengan sungguh-sungguh. Huo Linger tidak punya pilihan selain menekan kegembiraannya, tetapi pandangannya tetap tertuju pada sosok berwarna cian di depannya. Setelah melakukan perjalanan selama sekitar 1 jam, rombongan tersebut tiba di bagian tengah ngarai. Lingkungan di sini bahkan lebih keras.
Tanah itu dipenuhi retakan yang saling bersilangan, dari mana magma merah tua menyembur keluar, memancarkan panas yang mengerikan. Partikel-partikel api beracun yang terlihat melayang di udara, menghirup terlalu banyak dapat merusak meridian. Di dinding batu sekitarnya, beberapa tanaman merah tua yang aneh mulai muncul, ada rumput api merah yang bergoyang seperti nyala api, tanaman merambat kristal api yang menghasilkan buah merah menyala, dan jamur api bumi yang memancarkan aura elemen api yang kuat. Namun, ini bukanlah tujuannya. Lembah roh api hanya berjarak 5 mil di depan. Lin Feng menunjuk ke area yang diselimuti kabut merah tua di kejauhan. Konsentrasi energi roh api di sana 10 kali lipat dari luar, tetapi juga jauh lebih berbahaya. Menurut informasi intelijen, kelelawar api dan kera raksasa lava aktif di lembah tersebut. Dev mengangguk dan terus memimpin tim maju. Namun, tepat ketika mereka hampir mencapai tepi cekungan roh api, perubahan mendadak terjadi. Bab 5882, aku akan menyelesaikan semuanya sendiri. Boom! Tanah di depan tiba-tiba bergetar hebat, dan retakan besar tiba-tiba terbuka, dengan magma panas menyembur ke langit seperti air mancur. Tak lama kemudian, 3 makhluk raksasa merangkak keluar dari celah tersebut. Itu adalah 3 kera lava raksasa, masing-masing setinggi 5 kaki, yang tubuhnya seluruhnya terbuat dari batu hitam dan lava merah tua. Aura yang terpancar dari masing-masing mereka telah mencapai puncak peringkat ke-7 dari alam dewa abadi. Yang lebih menakutkan lagi adalah mereka tidak muncul sendirian, di pundak setiap kera raksasa, terdapat ratusan kelelawar merah tua yang bergerombol rapat kelelawar api. Kelelawar ini hanya sebesar telapak tangan, tetapi mereka memiliki taring yang tajam, api di sepanjang tepi sayapnya, dan terbang dengan sangat cepat. Hal yang paling merepotkan adalah mereka dapat menyemburkan sejenis api korosif khusus, yang secara khusus mengikis cahaya abadi pelindung dan cahaya artefak magis para kultivator. Oh tidak, itu adalah kera raksasa lava berkepala 3 dan sekumpulan kelelawar api. Ekspresi Lin Feng berubah drastis. Bagaimana mungkin mereka dikumpulkan bersama? Intelijen tidak menyebutkan hal itu. Si Meng menggenggam palunya erat-erat, keringat mengucur di dahinya, kita celaka, susunan pemain ini terlalu berat untuk kita bertiga. Cepat, kirim sinyal minta bantuan. Dev menyipitkan matanya dan menatap ketiga kera lava raksasa itu. Dia memperhatikan bahwa mata kera raksasa berkepala 3 itu berkedip dengan cahaya merah tua yang tidak normal, dan perilakunya agak lamban, seolah-olah sedang dikendalikan oleh sesuatu. Seseorang sedang memutak-atiknya. Pikiran ini terlintas di benak Dev. 1000 kaki di belakang, tim Earthfire Pavilion juga melihat perubahan mendadak di depan mereka. Seekor kera raksasa lava berkepala 3, dan sekumpulan kelelawar api. Wajah tetua Yanxin menjadi gelap. Ini tidak masuk akal. Kedua jenis binatang buas itu memiliki kebiasaan yang berbeda dan jarang bertindak bersama. Huo Linger berteriak dengan tergesa-gesa, Dev dan yang lainnya dalam bahaya. Kirim bala bantuan segera. Saat dia berbicara, dia hendak memimpin beberapa murid dari Pavilion Api Bumi untuk bergegas mendekat. Berhenti. Yan Lai melangkah di depannya untuk menghalangi jalannya, adik Linger, jangan gegabah. Situasi di depan tidak jelas, terlalu berbahaya untuk terburu-buru maju. Tapi Dev dan yang lainnya, mereka hanyalah penjaga bayaran. Yan Lai berkata dingin, karena kita telah menerima misi untuk membuka jalan, kita harus menanggung risikonya. Nyawa kita, murid-murid Pavilion Api Bumi, sangat berharga, bagaimana mungkin kita mempertaruhkan nyawa kita untuk beberapa penjaga. Lalu dia menoleh ke tetua Yanxin, tetua, saya rasa kita harus menunda pergerakan kita dan mengamati situasi. Jika Dev dan yang lainnya dapat menyelesaikan ini, itu akan lebih baik. Jika mereka tidak bisa, itu akan memberi kita waktu untuk menemukan jalan lain menuju lembah Yanling. Kata-kata ini terdengar agung dan mulia, tetapi kenyataannya dingin dan kejam. Mereka menggunakan Dev dan kelompoknya sebagai umpan meriam untuk menarik daya tembak binatang buas, sehingga Pavilion Api Bumi dapat mengambil kesempatan untuk VB berbelok atau mundur. Huo Linger terkejut dan berkata dengan tidak percaya, Kakak Yan Lai, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Mereka adalah rekan-rekan kita. Pendamping. Yan Lai mencibir, adik Linger, kau terlalu naif. Mereka hanya di sini untuk mendapatkan hadiah. Jika mereka benar-benar berada dalam situasi hidup dan mati, mereka akan menjadi orang pertama yang lari. Ini hanya hubungan kerja, mengapa harus dianggap begitu serius? Dia menatap para penjaga lainnya, apakah kalian tidak setuju? Dia menatap para penjaga lainnya, apakah kalian tidak setuju? Para penjaga lainnya tetap diam. Meskipun merasa kesal, dia tidak berani membantah Yan Lai. Lagi pula, mereka datang untuk mendapatkan hadiah, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mempertaruhkan nyawa demi Pavilion Api Bumi. Tetua Yanxin berpikir sejenak, lalu perlahan mengangguk, Yan Lai benar. Tugas utama kita adalah mengumpulkan rumput roh api, dan kita tidak boleh menimbulkan komplikasi yang tidak terduga. Karena Dev dan yang lainnya telah menerima tugas untuk membuka jalan, mereka harus bersiap. Dia menatap ke depan, amati sejenak. Jika mereka bukan tandingan kita akan memutuskan apakah akan memberikan dukungan atau mundur. Tetua, Huo Linger menghentakkan kakinya dengan cemas. Namun, Tetua Yanxin telah mengambil keputusan, dan para murid Pavilion Api Bumi tetap berjaga-jaga dan tidak menunjukkan niat untuk maju memberikan dukungan. Garis depan medan perang.
Dev mendengar percakapan di belakangnya, tetapi ekspresinya tetap tenang. Lin Feng dan Si Meng tampak muram. Sialan, mereka benar-benar menggunakan kita sebagai umpan meriam. Si Meng meludah, seharusnya aku tidak menerima misi ini. Lin Feng tersenyum kecut, sudah terlambat untuk membicarakan ini sekarang. Rekan Taois Dev, apa yang harus kita lakukan? Bertarung atau mundur? Dev mengamati kera raksasa lava berkepala 3 dan kawanan kelelawar api semakin mendekat, lalu berkata dengan tenang, kalian semua mundur dan lindungi diri kalian. Aku akan menangani ini. Kau sendirian. Lin Feng terkejut. Dev melangkah maju, dan kekuatan abadi yang kabur dan kacau di tubuhnya mulai melonjak. Dihadapkan dengan kekuatan yang begitu dahsyat, dia tidak menahan diri sedikitpun. Kera lava raksasa pertama telah menerjang maju, kepalan tangan batunya yang sebesar batu penggiling, membawa gelombang kejut yang mem-scorching, menghantam dengan ganas ke arah Dev. Dev tidak menghindar atau mengelak, melainkan mengepalkan tinju kanannya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Dua kepalan tangan, satu besar dan satu kecil, bertabrakan. Boom! Di tengah raungan yang memekakan telinga, lengan batu yang sangat keras milik kera raksasa lava hancur sedikit demi sedikit, dimulai dari kepalan tangannya. Retakan itu menyebar hingga ke bahunya, dan seluruh lengannya meledak dengan suara keras, menyebabkan puing-puing dan lava berhamburan kemana-mana. Kera raksasa itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan, tubuhnya yang besar terhuyung ke belakang. Sosok Dev berkelebat, dan dia muncul di atas kepala kera raksasa itu, menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Patah. Kepala kera raksasa itu hancur oleh satu hentakan, dan tubuhnya yang besar terhempas ke tanah, berubah menjadi tumpukan puing dan lava yang telah mendingin. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dua kera raksasa lava lainnya dan kawanan kelelawar api bahkan belum bereaksi. Mengaum. Dua kera raksasa yang tersisa meraung marah dan menerkam secara bersamaan. Kelelawar api yang tak terhitung jumlahnya juga menukik turun dengan suara mencicit aneh, memuntahkan rentetan bola api yang mengikis jiwa, seperti badai hujan merah tua. Dev membuat segel tangan dan dengan lembut mengucapkan, area kekacauan, terbuka. Berpusat padanya, ruang dalam radius 30 kaki tiba-tiba terdistorsi. Kabut tipis menyebar, dan semua bola api yang mengikis jiwa yang memasuki area tersebut tiba-tiba melambat, lalu menghilang tanpa suara seperti es dan salju yang mencair. Kelelawar api yang menukik ke bawah tampak kehilangan arah begitu memasuki kabut kelabu. Mereka berputar di tempat dan kemudian jatuh satu persatu, mati bahkan sebelum menyentuh tanah. Domain kekacauan, ini adalah prototip awal dari sebuah domain yang dibentuk oleh Dev dengan menggabungkan kekuatan dewa kekacauan dengan pemahamannya yang dangkal tentang ruang dan waktu. Meskipun belum sempurna, sistem ini sudah cukup untuk menghadapi binatang buas berintelijen rendah ini. Kedua kera lava raksasa itu bergegas ke area tersebut, gerakan mereka seketika melambat seolah-olah mereka sedang berjuang di rawa berlumpur. Dev muncul seperti hantu di samping seekor kera raksasa, jari-jarinya membentuk-bentuk pedang, melepaskan semburan energi pedang abu-abu. Bab 5883, Naga Api muncul. Swos! Energi pedang itu melesat ke pelipis kera raksasa dan keluar melalui bagian belakang kepalanya, membunuhnya seketika. Melihat bahwa keadaan tidak berjalan dengan baik, kera raksasa lainnya berbalik dan mencoba melarikan diri. Dev mengangkat tangannya dan membuat gerakan mencengkeram. Kekuatan abadi yang kacau berubah menjadi tangan abu-abu besar, yang mencengkeram kera raksasa itu dan membantingnya ke tanah. Bang! Tanah bergetar, dan kera raksasa itu terlempar ke sana kemari, benar-benar kehilangan arah. Wang Chai memanfaatkan kesempatan itu, berubah menjadi kilat berwarna merah keemasan yang menembus mata kera raksasa itu dan muncul dari bagian belakang kepalanya, disertai semburan darah seperti magma. Pertempuran telah usai. Dari awal hingga akhir, hanya dibutuhkan kurang dari 20 tarikan napas. Kera raksasa lava tingkat 7 dari alam surgawi berkepala 3 dan ratusan kelelawar api yang merepotkan telah sepenuhnya dimusnahkan. Lin Feng dan Si Meng tercengang, bahkan lupa bernapas. 1000 kaki di belakang mereka, semua orang di paviliun api bumi membeku. Huo Linger menatap dengan mata terbelalak, mulutnya terbuka lebar, sebelum akhirnya bergumam, ini terlalu. Wajah Yan Lai pucat pasi, dan tinjunya mengepal begitu erat hingga retak. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Dev akan sebesar ini. Monster buas berkepala 3, tingkat 7, bisa dikalahkan dengan mudah. Apakah ini peringkat pertama dari alam dewa abadi? Mata tetua Yansin berkilat tajam saat ia menatap sosok Dev, seolah mencoba menembus dirinya. Bentuk awal dari ranah yang kacau. Anak ini bukanlah orang biasa. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran kristal penguji spiritual tidak dapat mengukur tingkat kultivasi secara akurat. Kekacauan meliputi segala sesuatu dan dapat berubah tanpa batas, sehingga sangat sulit untuk diukur. Lalu dia menatap Yan Lai dan berkata dengan tenang, sepertinya kau telah meremehkannya. Yan Lai menggertakkan giginya dan berkata, tetua, semakin kuat dia, semakin mencurigakan. Bagaimana mungkin seorang kultivator sesat memiliki kekuatan dan warisan seperti itu? Dia mungkin mata-mata yang dikirim oleh kekuatan lain. Tetua Yansin tetap tidak memberikan jawaban pasti, mari kita selesaikan misi ini dulu. Kita bisa membahas hal-hal lain setelah kembali. Di depan, Dev menarik wilayah kekuasaannya, dan kabut kelabu pun menghilang. Dia berjalan mendekat ke bangkai kera raksasa lava dan memeriksanya dengan saksama.
Benar saja, dia menemukan tanda merah kecil yang hampir tak terlihat di bagian belakang leher kera raksasa itu. Segel itu perlahan menghilang, tetapi aura yang tersisa tetap ada. Tatapan mata Dev menjadi dingin. Aura jimat ini memiliki kemiripan 7 atau 8 bagian dengan aura kultivator jahat dari aula jalan jahat yang kutemui di lembah angin hitam. Aula jalan jahat, apakah ia sudah menyusup ke tempat ini? Alarm bahaya berbunyi di benaknya. Saudara Taois Dev, apakah Anda baik-baik saja? Lin Feng dan Si Meng melangkah maju, sikap mereka semakin penuh hormat. Tidak apa-apa. Dev menggelengkan kepalanya. Teruslah bergerak maju dan capailah lembah roh api secepat mungkin. Dia menoleh ke belakang melihat tim pavilion bumi api, pandangannya tertuju pada Yan Lai sejenak, sebelum berbalik dan melanjutkan memimpin jalan. Yan Lai merasakan merinding di punggungnya karena tatapan itu, tetapi kemudian rasa cemburu yang lebih dalam muncul dalam dirinya. Apa yang kau lihat? Tunggu sampai kita kembali ke pavilion bumi api, dan aku akan lihat bagaimana aku menghadapimu. Prosesi terus berlanjut. Dengan Dev menunjukkan kekuatan yang menakutkan, sisa perjalanan berjalan jauh lebih lancar. Kadang-kadang, binatang buas yang ganas akan muncul, tetapi mereka dengan cepat ditangani. Setengah jam kemudian, rombongan akhirnya tiba di Flame Spirit Basin. Ini adalah cekungan berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 3 mil, dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi, dengan hanya satu pintu masuk yang sempit. Suhu di dalam cekungan sangat tinggi, dan tanahnya berupa tanah kristal berwarna merah gelap yang menghasilkan suara retak yang tajam saat diinjak. Di tengah cekungan, terdapat danau lava dengan diameter 100 sang, sekitar 33 meter, dan di tengah danau tersebut terdapat sebuah pulau kecil berwarna merah. Di pulau itu, tumbuh sepetak tumbuhan spiritual berwarna merah tua. Daunnya ramping dengan urat keemasan di sepanjang tepinya, dan cahaya merah tua mengalir samar-samar di dalam batangnya, seperti nyala api yang mengalir. Inilah tujuan utama perjalanan kita rumput roh api. Sekilas, terlihat setidaknya 40 atau 50 tanaman, di mana lebih dari 30 di antaranya sudah dewasa, dengan bunga berbentuk nyala api berwarna emas pucat yang mekar di ujung rerumputan. Ketemu. Para murid pavilion api bumi menjadi bersemangat. Ekspresi tetua Yansin berubah serius, hati-hati, Yanlong mungkin ada di dekat sini. Dia menatap Dev dan para penjaga, tuan-tuan, sesuai kesepakatan, kalian bertanggung jawab untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan serangan binatang buas. Pekerjaan panen akan dilakukan oleh murid-murid pavilion api bumi. Hadiah akan dilipat gandakan setelah tugas selesai. Para penjaga mengangguk dan berpencar di pintu masuk cekungan dan sekitarnya, berjaga-jaga. Dev dan Raja Iblis Awan Merah memilih tempat berbatu yang tinggi untuk mengamati seluruh lembah. Di bawah perintah tetua Yansin, para murid pavilion bumi api dengan hati-hati memasuki baskom dan mulai memanen rumput roh api. Huo Linger mengikutinya masuk. Ia tampak sangat terampil dalam memetik ramuan spiritual, gerakannya lembut dan cepat, dan ia segera memetik 3 ramuan roh api yang matang. Yan Lai mengikuti di sampingnya, memetik buah sambil dengan hati-hati mengamati sekitar mereka. Semuanya tampak berjalan lancar. Namun, tepat ketika para murid pavilion api bumi sedang memanen rumput roh api mereka yang ke-20. Mengaum. Raungan naga yang memekakkan telinga meletus dari kedalaman danau lava. Seluruh lembah berguncang hebat, dan danau lava bergejolak seolah mendidih, menciptakan gelombang lava raksasa setinggi beberapa meter. Sesosok raksasa yang menakjubkan perlahan muncul dari danau lava. Itu adalah naga raksasa dengan panjang lebih dari 30 sang. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik berwarna merah kemasan, masing-masing sebesar baskom, dengan tepian setajam pisau. Kepala naga itu tampak ganas, tanduknya seperti emas murni, dan matanya menyala dengan api keemasan yang nyata. Kekuatan naga yang menakutkan menyapu seluruh lembah seperti tsunami, menyebabkan semua kultivator di bawah peringkat ke-7 alam dewa abadi mengalami kesulitan bernapas dan sirkulasi kekuatan abadi mereka yang lambat. Puncak tingkat ke-9 alam dewa abadi, naga api. Oh tidak, kita telah membuatnya waspada. Ekspresi tetua Yansin berubah drastis, mundur segera. Para murid pavilion api bumi bergegas keluar dari baskom. Namun, sudah terlambat. Naga api membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan semburan api emas dengan diameter melebihi 3 sang. Kemanapun kobaran api itu lewat, bahkan ruang angkasa itu sendiri hangus dan terdistorsi. Bentuk formasi pertahanan, teriak tetua Yansin. Para murid pavilion bumi api dengan cepat membentuk barisan pertahanan berwarna merah tua, nyaris tidak berhasil memblokir gelombang pertama serangan api. Namun, penghalang pelindung susunan tersebut berfluktuasi dengan hebat, yang jelas menunjukkan bahwa ia tidak dapat bertahan lama. Bersambung.